Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita meningkatkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hebat dan luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Setidaknya kita bisa meluangkan waktu untuk sesuatu yang insya Allah menilaikan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam tentunya kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin, sayyidil mursalin, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari 124.000 nabi, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad itu termasuknya pemimpinnya seluruh para utusan. Nabi Muhammad itu adalah sosok nabi yang paling hebat, nabi yang paling luar biasa. Bahkan nabi kita itu adalah sosok nabi yang merupakan nabi yang menjadi wasilah, diampuninya dosa kita, diterimanya ibadah kita itu tentunya dikarenakan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baginda Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, sabda Nabi, man ahana aidzalla khamsatan minan nas khasira khamsatan. Jadi kata baginda Nabi, barang siapa yang menyepelekan, memandang sebelah mata, tidak menghormati, menghinakan, tidak menghormati, menyepelekan kepada 5 perkara dari manusia, dari golongan manusia, maka khasira khamsatan ay akhlaqa khamsatan umurin, maka orang itu oleh Allah akan dirugikan. Menyepelekan, menghinakan 5 perkara, maka Allah akan dijadikan orang itu rugi. Ruginya bukan cuma di dunia saja, tapi juga ruginya dunia lebih di akhirat. Mana yang pertama, man istakhaffa bil ulama bi antara kata limahum khasiruddin. Yang pertama, ketika ada orang yang menyepelekan seorang ulama. Ada ulama mana saja disepelekan sama kita, dilecehkan sama kita, dihinakan sama kita, maka orang itu khasiruddin, orang itu rugi dalam agama. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apapun yang terjadi ketika
ketika misalnya rame-rame banyak orang yang menghinakan sosok seorang ulama, mau bagaimanapun kita boleh menjadi pendengar saja, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena hadirin kaum muslimin, secara logikanya begini, kalau orang memang sudah dipanggil sebagai seorang ulama, banyak orang yang menghujat, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang menghinanya misalnya kepada sosok ulama tersebut, jauh kalau dibandingkan dalam segi keilmuan dengan kita. Jauh, hadirin kaum muslimin. Berarti kalau sudah dipanggil seorang ulama, yang namanya ngaji mas sudah jelas pasti bisa. Kadang-kadang suka ada bahasa keluar kata-kata dari kita itu, ulama-ulama kok begitu, ustadz-ustadz kok begitu, santri-santri kok begitu, ada gitu ya. Hati-hati hadirin kaum muslimin, jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam hadirin kaum muslimin. Karena kenapa? Kalau sudah dipanggil ulama, berarti yang namanya sholatnya sudah jelas pasti. Akan akhlaknya begitu, itu mah urusan dia. Kita mah gak usah ikut-ikutan. Mau bagaimanapun. Nih hadirin kaum muslimin, kalau kita perhatikan santri, dari pertama tidur sampai bangun kembali, subuh misalnya, itu sudah bangun mulai ngaji. Mungkin salah satu dari jamaah yang ada di tempat yang mulia ini, santrinya, anaknya nyantren misalnya pada tahu, bahkan mungkin anak-anaknya pada cerita kegiatan apa saja di pesantren. Bangun tidur, beres bangun tidur langsung ngaji. Kira-kira misalnya beresnya jam 10, jam 11. Enggak, cepatnya jam 9. Dari situ mungkin pada masak, pada makan, nyambung duhur ngaji lagi, ngaji kita sampai jam 2, jam 3, nyambung asar, ngaji lagi. Dari situ masuk ke maghrib, ngaji lagi, ngaji dan ngaji. Dalam jangka 5 waktu itu anak-anak santri itu ngaji. Misalnya ada ajakan akhlaknya itu selengean, atau misalnya bohong atau gimana, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam hal itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau sudah menghinakan, orang kalau sudah mencaci maki seorang ulama, maka bagi dirinya rugi masalah agamanya, dunia lebih-lebih di akhirat. Gimana sih orang yang rugi? Orang yang rugi itu berarti gak ada untungnya. Orang yang rugi itu pasti penyesalannya banyak. Orang yang rugi itu pasti nantinya akan hina, nantinya tidak akan nyaman, kemudian tidak akan merasakan ketentraman dalam pikiran dan hatinya. Orang yang suka menyepelekan seorang ulama, maka rugi masalah agama. Bukankah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menyampaikan, saya di zaman ala ummati yakiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman, kata baginda Nabi, akan datang umatku yang mana umatku itu jauh dari para ulama, jauh dari ahli fikih, boro-boro mau ngaji yang ada malah benci, boro-boro mau sowan, mau datang yang ada menyepelekan, ngomongin seorang ulama, jauh dari ulama. Hadirin kaum muslimin
kata baginda Nabi, maka orang itu akan dikasih bala, dikasih musibah, akan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, Allah akan angkat barokah kasabnya. Hartanya banyak, usahanya di mana-mana, depositnya pun di mana-mana. Banyak usahanya, hartanya banyak, kontrakannya banyak, rumahnya juga 1, 2, kemudian kendaraannya pun banyak, tapi selalu merasa kurang, kemudian tidak ada keberkahan, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, selalu ditegur, selalu diuji, diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending yang ada hartanya, ini yang hidupnya biasa-biasa saja, jauh dari ulama, jauh dari pengajian, jauh dari masjid, jauh dari musala, gak mau kenal sama sosok ulama, sosok orang-orang yang ngerti terhadap agama, malah menghinakan, malah benci hadirin kaum muslimin. Misalnya usahanya, usaha dari dulu terus urusan usaha, akan tidak ada yang namanya keberkahan hadirin kaum muslimin. Yang usaha malah rugi terus, yang tani malah yang ada tumbuh daki hadirin kaum muslimin, enggak ada untungnya. Maka diantaranya disebabkan apa? Itu sudah jelas baginda Nabi menyampaikan bahwasanya orang yang sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, maka akan ditegur hadirin kaum muslimin, yaitu dikasih ujian, bukan ujian berarti itu teguran, dikasih musibah, diangkat barokah kasabnya. 1. Yang keduanya, orang itu kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, jauh dari orang-orang yang ngerti tentang agama, gak mau nanya-nanya tentang sholat, gak mau nanya-nanya tentang ibadah, gak mau nanya-nanya tentang haji atau umroh, gak mau nanya-nanya bagaimana caranya zakat, gak mau nanya-nanya tentang pembatalan sholatnya, pembatalan wudunya. Artinya jauh dari pengajian lah, boro-boro jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang ngerti tentang agama. Maka yang keduanya, orang itu akan ditegur, akan dikasih musibah sama Allah, yaitu dikasih pemimpin yang zalim. Yang ketiganya, orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh dari ahli fikih, maka orang itu yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman, keluarnya dari alam dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini berarti jelas hadirin kaum muslimin, kata baginda Nabi, man istakhaffa bil ulama, orang yang menyepelekan para ulama, orang yang menghinakan para ulama, orang yang memandang rendah sosok seorang ulama, maka orang itu rugi masalah agama. Bahkan kalau jauh tadi disampaikan, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kadang-kadang hadirin kaum muslimin rahimahullah, dibutuhkan sosok seorang ulama itu yang ngerti tentang agama, itu dibutuhkan hadirin kaum muslimin, makanya harus dihormati. Ketika ada tetangga saudara atau misalnya orang-orang di sekitar kita, misalnya ada yang meninggal, yang dicari siapa coba? Ini yang dicari siapa? Ustaz. Yang dicari itu ulama, pasti dicari hadirin kaum muslimin. Untuk apa? Mimpin sholatnya jenazah. Terus pas begitu malam pertama suruh tahlilnya. Benar gak? Dibutuhkan. Belum masuk nanti ke liang lahatnya. Ban ulama juga suruh tahlil, suruh doa hadirin kaum muslimin. Nah makanya
kalau ada orang yang menghinakan sosok seorang ulama yang ngerti tentang agama, maka rugi dia di dalam agamanya, rugi dunia lebih-lebih di akhirat. Bahkan di antaranya hadirin kaum muslimin, para ulama itu hum surujud dunia wa masariful akhirat. Mereka para ulama itu hadirin kaum muslimin, lampunya dunia, neonnya akhirat. Di dunia bisa memberikan penerangan, di akhirat pun bisa memberikan penerangan. Bahkan bisa menolong kita ketika kita cinta ulama, ketika kita suka mengikuti para ulama, para kiai hadirin kaum muslimin. Adapun kelakuannya, akhlaknya, misalnya cuman bisa ngomong doang, kayak ngomong doang aja, itu maklar namanya hadirin kaum muslimin. Itu masa bodoh amat, artinya antara dirinya dan bagi apa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bukan ulama, bukan ustaz, saya masuk sebenarnya cuman pendek doang, bisa ngomong doang sebenarnya. Cuma bisa ngomong doang. Mami juga tahu saya. Cuma bisa ngomong doang maminya. Allah kirim. Tapi setidaknya hadirin kaum muslimin, makanya ini namanya juga tidak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya murid, sama-sama ada. Ini hadirin kaum muslimin, naudzubillah masih jauh kalau disebut ulama, masih jauh kalau disebut kiai atau ustaz. Saya masih santri, masih belajar. Nah, makanya harapan mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, ternyata kita itu sebagai orang masyarakat itu harus bisa menghormati sosok seorang ulama, orang-orang yang ngerti tentang agama. Nah, hadirin kaum muslimin, supaya kita itu tidak rugi dalam masalah agama. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, mudah-mudahan semuanya dibuatkan lahir batin, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dunia lebih-lebih di akhirat. Satu. Yang kedua hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata baginda Nabi, wa manis takhaffa bil ummara al muluk khasir dunya bi annahum alladziina yurabbuna umura dunya wa zamamuha bi aidihim. Yang keduanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang akan merasakan rugi, masalah ruginya masalah dunia, masalah dunianya, yaitu orang yang menyepelekan umara, orang yang menyepelekan pemerintah. Kalau kita sudah dalam hati menyepelekan pemerintah hadirin kaum muslimin, disepelekan, dihinakan, dipandang sebelah mata, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka khasirah dunia, orang itu akan merasa rugi di dunia. Karena kenapa? Mau tidak mau apapun yang terjadi di dunia ini hadirin kaum muslimin itu kan tidak lepas dari takdir Allah. Mau bagaimanapun hadirin kaum muslimin tidak usah disepelekan, tidak usah dihinakan para umara itu. Karena kenapa? Bi annahum alladziina yurabbuna umura dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang ngurus tentang ngurus tentang perkara-perkara yang ada di dunia ini. Lebih parah lagi kalau misalnya tidak ada pemerintah. Suatu kampung, suatu negara, suatu bangsa, misalnya tidak ada pemimpin yang acak-acakan, lebih acak-acakan. Ada aja sudah acak-acakan, apalagi kalau tidak ada yang mimpin. Itu aja hadirin kaum muslimin. Logikanya seperti itu aja. Jangankan tingkat atas ke atasnya terus hadirin kaum muslimin. Di masyarakat saja kalau tidak ada RT-nya, ibarat anak tidak punya ibu hadirin kaum muslimin. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menertibkan, tidak ada yang ngurus, tidak ada hadirin kaum muslimin. Kemudian kok bisa seperti ini itu segala rupa, ada ini itu, ada lagi masalah lagi. Kembalikan lagi kepada diri kita, introspeksi diri hadirin kaum muslimin. Mungkin itu bisa jadi dosa-dosa kita.
Karena kenapa? Tidak boleh kita memvonis orang, oh datangnya ini, datangnya itu, datangnya bencana, datangnya musibah itu mungkin karena pemimpinnya biasanya begini begitu. Nggak bisa hadirin kaum muslimin, nggak bisa. Itu bisa jadi dikarenakan banyak dosanya kita. Karena kenapa? Di saat kita mencari kesalahan orang lain, di saat kita mencari kekurangan orang lain, disitulah kita mendolilkan kebusukan hati kita. Karena agama memerintahkan kepada kita tidak boleh untuk mencari kesalahan orang lain, tidak boleh untuk mencari kekurangan orang lain. Yang diperintahkan oleh agama itu, carilah kekurangan yang ada di dalam diri kita sehingga dipuja dan dipuji oleh baginda Nabi. Bahagia tenang kata baginda Nabi orang yang suka mencari kesalahan dirinya sendiri sehingga tidak ada waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Berarti itu dikarenakan dosa kita aja udah. Terus yang gimana sikap kita? Sikap kita hadirin kaum muslimin, biarin saja. Yang penting kita bertawakal kepada Allah, dikarenakan apa? Apapun yang terjadi di muka bumi ini itu adalah yang terbaik buat kita, dan yang kita rasakan pahit manis semuanya juga pasti ada hikmahnya. Itu saja. Karena kenapa? Jelas kata baginda Nabi hadirin kaum muslimin, wa man istakhaffa bil umara ay muluk khasirat dunya. Orang yang menyepelekan, yang merendahkan, yang memandang sebelah mata terhadap umarok, terhadap pemerintah, maka rugi dunianya. Kalau bertentangan dengan masalah usaha atau segala rupa, rugi hadirin kaum muslimin. Mudah ini yang terjadi, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada salahnya kita semua untuk selalu mendoakan, doa dan didoakan para pemerintah kita, para pemimpin kita. Mudah-mudahan, kita makan bisnis seperti ini. Mudah-mudahan amanah, itu aja. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejahteraan di negara kita yang kita cintai ini. Itu aja. Mudah-mudahan memegang amanah Allah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang bertakwa pemerintah kita, yang bisa melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang gak sadar disadarkan sama Allah, misalnya. Yang tidak beriman diimankan sama Allah. Karena kita sebagai manusia, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu tadi apa? Orang yang menghinakan, yang menyepelekan, yang menganggap, yang memandang rendah kepada ulama, maka orang itu rugi di masalah agamanya. Yang kedua, orang yang menghinakan, yang menyepelekan umarok, para pemerintah, maka khasirat dunia, mereka orang itu maka rugi masalah dunianya. Karena mau tidak mau mereka itu adalah yang mengurus urusan dunia, yang menertibkan, yang mengarahkan. Seperti itu, apapun yang kita rasakan misalnya, kok begini, kok begitu, kembalikan lagi introspeksi diri kita. Biarin saja itu urusan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan, pasti hadirin kaum muslimin ada balasannya nanti di qadhi rabbul jalil, di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kemudian yang ketiganya, wa man istakhaffa bil jirani al-mujawirina fil masakin min jami'i jihati khasiral munafiqan al-khairati allati yutawassalu biha ila al-maqlubi. Kemudian yang ketiganya hadirin kaum muslimin, ketika ada sosok manusia, orang yang menyepelekan tetangganya, kita bertetangga, hidup tidak jauh
hidup tidak jauh dengan tetangga, selalu ini itu ngobrol ataupun misalnya saling menolong itu dengan tetangga. Nah, ketika kita ada pemikiran, ada perasaan, ketika kita menyepelekan tetangga, ketika kita memandang rendah tetangga, dipandang dalam segi kehidupan, kemiskinannya, baik dari arah mana saja, entah itu dari hartanya, entah itu dari kerjanya, entah itu dari ini itunya, segala rupanya hadirin kaum muslimin dipandang rendah sama kita, dipandang hina sama kita, dipandang dengan sebelah mata tetangga kita, maka khosirul munafik, orang itu akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah manfaatnya. Artinya orang itu tidak akan bermanfaat hidupnya. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau sudah menghinakan tetangganya, maka orang itu tidak akan bermanfaat hidupnya. Alhamdulillah, subhanallah, ini kadang-kadang kalau hidup bertetangga mah ada aja, ya. Ada aja kita nanya dia malah cemberut. Ada aja begitu. Misalnya ada aja kalau misalnya kita beli apa-apa, ada aja omongan nyampe aja tetangga itu ngomongnya ini itu segala rupa menyakitkan ini itu. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, kalau kita hadapi selalu baik saja, maka orang itu bakal bermanfaat hidupnya. Tapi kalau misalnya malah termasuk kita sendiri, misalnya yang selalu menghinakan, yang selalu menyepelekan tetangga saudara misalnya yang dekat di sekitar kita, maka orang itu tidak bermanfaat hidupnya. Alhamdulillah, subhanallah, ini. Bahkan diantaranya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, walladzi nafsi biyadihi, kata baginda Nabi, demi zat Allah, sampai bersumpah baginda Nabi, demi zat Allah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, aku di bawah kekuasaan Allah, kata baginda Nabi, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Muslim. Kata baginda Nabi, demi zat Allah, demi zat aku yang di bawah kekuasaan Allah, kata baginda Nabi, tidak sempurna imannya tidak sempurna imannya seorang hamba, kata baginda Nabi, tidak sempurna imannya seorang hamba, kata baginda Nabi, hatta yuhibba li jarihi, sehingga orang itu harus mencintai, harus ada simpati, harus ada peduli kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai kepada apa yang ada di dalam dirinya. Artinya apa, hadirin kaum muslimin, saudara paling dekat itu adalah tetangga. Makanya kalau misalnya ada orang yang hidupnya tidak bertetangga, rugi hadirin kaum muslimin. Yang padahal kan dia itu, kita ini kan sebagai manusia lahir dibantu orang, benar kan? Kita lahir dibantu orang. Ada seorang perempuan hamil melahirkan sendirian aja, ada nggak? Hah? Dibuang semua ya. Itu malah dibuang. Makanya tidak ada manfaatnya kalau tidak nolongin, kalau tidak bertetangga. Kalau beda lagi kalau dibuang, nggak mau ketahuan malah itu ya. Nggak mau ketahuan, hadirin kaum muslimin. Lahir dibantu orang, kemudian hidup di dunia membutuhkan orang, meninggal pun membutuhkan orang. Ada misalnya orang yang sudah mati, setelah matinya misalnya mandinya sendiri ada. Jenazah ada yang mandi sendiri, ada nggak? Kemudian jenazah batal mandi sendiri. Dia lagi ngapain, mama apa atau misalnya lagi ngapain, misalnya dia lagi mandi, kenapa, kan udah mati, kok mandi sendiri aja lah. Gak ada jenazah yang mati sendiri, hadirin kaum muslimin. Kemudian pakai kain kafan sendiri misalnya, mengukus sendiri.
berangkat jalan ukuran sendiri acol-acolkan misalnya kayak pocong. Gak ada hadirin kaum muslimin membutuhkan orang. Makanya kalau misalnya ada orang yang hidupnya itu selalu sendiri, hadirin kaum muslimin, tidak ada manfaatnya. Khasirul munafik, orang itu rugi dari dalam segi kemanfaatan, hadirin kaum muslimin. Padahal bisa meningkatnya tambah poinnya hidup kita itu dikarenakan kita bertetangga. Kalau kita bersilaturahmi, masya Allah ada pahalanya. Kalau misalnya kita punya rezeki dan ini kita bisa kasih tetangga, berarti kan tambah poin manfaat untuk kita. Kalau kita hidup bertetangga, makanya seperti ini hadirin kaum muslimin. Ini kan ada silaturahminya ngaji seperti ini. Ini kan ada manfaatnya ngaji seperti ini. Bahkan kadang-kadang kita kan kalau kumpul seperti ini bisa ngobrol. Itu si Anu sekarang kemana? Oh lagi sakit. Yuk kita nengok yuk. Nengok bareng-bareng kan begitu. Itu kemarin kenapa? Ngobrol-ngobrol gak ikut pengajian. Oh dia itu sakit gigi misalnya. Oh nengok bareng-bareng. Kan kalau sakit gigi mah gak ada nengok sebenarnya. Kalau sakit gigi itu hadirin kaum muslimin sepele tapi capek sebenarnya. Jadi dianggapnya itu ya biasa-biasa, pada sakit gigi ribut. Sakit hadirin kaum muslimin tapi kok nggak ada yang nengok ya. Nanti mah harus ada paguyuban khusus menengokkan yang sakit gigi. Soalnya capek, nggak bisa makan, nggak enak makan. Atau kebetulan lagi bertetangga, tetangganya rese lagi misalnya, nyetel musik pun bisa ribut itu. Kita mau mendengar apa-apa orang yang sakit gigi mas. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kemudian kata baginda Nabi, Inna Allah Ta'ala yuhibbur rajula lahu jaru su'i yukrihi mayasbiru ala ada'ahu wa yaktasibuhu hatta yakfirullahu bihayatin au mautin. Allah subhanahu wa ta'ala kata baginda Nabi dicintai sama Allah berarti Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sosok laki-laki dicintai berarti sama Allah. Bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena dermawan atau rajinnya dalam ibadah, bukan karena bolak-baliknya haji atau umroh, bukan. Dicintainya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok laki-laki tersebut kata baginda Nabi adalah laki-laki yang mempunyai, bukan cuma laki-laki ini khusus. Tujuannya umum mau laki-laki mau perempuan dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mempunyai tetangga yang rese gitu. Begitu berarti kasarnya. Ketika mempunyai tetangga yang rese, kata baginda Nabi, sosok laki-laki ataupun perempuan dicintai sama Allah bukan karena sholatnya, bukan karena rajin ngajinya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena bolak-baliknya haji dan umroh, tapi dicintai sama Allah itu dikarenakan punya tetangga yang rese, yang selalu ngomongin, yang selalu menghujat, yang selalu merendahkan, tapi dihadapinya dengan kesabaran. Itu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangganya mau bagaimana pun hadirin kaum muslimin, mau siapapun tetangganya hadirin kaum muslimin, kalau misalnya menyepelekan kepada kita, kalau misalnya menghinakan kepada kita, tapi kita hadapi dengan kesabaran. Sering ngomong kita, biarin aja. Sering menghina kita, biarin saja. Giliran kita punya rezeki dan milik, kasih, biarin aja. Misalnya kita negor, misalnya kita nyapa, misalnya kita nanya, dia berbalik malah cemberut, malah kadang-kadang mah berudahir, misalnya seperti itu, punya tetangga seperti itu, biarin saja. Maka itu dicintai sama Allah dan Rasulnya. Hebat apa tidak? Hebat kalau orang sudah bisa seperti itu. Kadang-kadang kan kita mah pasti dilawan aja.
misalnya wajahnya itu misalnya pasti begitu. Tapi kalau misalnya kita hadapi dengan kesabaran, maka orang itu dicintai sama Allah dan Rasulnya. Hatta yaqiyallahu bihayati aw mautin. Allah Subhanahu wa taala kepada orang laki-laki maupun perempuan mempunyai tetangga yang rese, mempunyai tetangga yang memandang rendah kepada kita, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicukupi hidupnya, akan bahagia dunia lebih-lebih di akhirat. Kalau kita punya tetangga yang rese, kalau kita mempunyai tetangga yang menyepelekan kita, mau gimana juga terserah, ngomongin kita mana, mau menghina mana, kemudian kadang-kadang kita itu perih, hati kita itu, kita di rumah gak punya apa-apa, melihat tetangga misalnya makan lagi, melihat tetangga misalnya kecium, kita lagi lapar, gak punya apa-apa, tetangga sebelah kita misalnya goreng jengkol, atau misalnya sambal terasi, atau misalnya apa lagi, beli durian kan wanginya kemana-mana, minum aja, ini perutnya kerubuk aja, nungguin, kadang-kadang nungguin ini tetangga kasih apa enggak ya, dipikir gitu kita nungguin, kagak kasih. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya kalau bertetangga itu bahkan sunnah baginda Nabi ketika kita masak jagung banyakin airnya. Iya, banyakin airnya. Misalnya ibu mau masak apa, banyakin airnya. Misalnya cuma ya kangkungnya cuma seikat lah, airnya seember. Sesuai keluarga tetangga maksudnya. Sampai begitu agama mengajarkan kepada kita. Saking apa? Saking harus ada komunikasi, saling silaturahmi. Bahwa kita semangkuk assalamualaikum, ibu ini nyobain sedikit. Apa itu? Ini kuah kangkung. Ini kuah kangkung. Kuah kangkung ya. Kan kata guru juga, kata guru ngaji saya, kalau masak kangkung seikat airnya harus dibanyakin katanya. Terus ya ini nyobain kuahnya bang, isinya mana? Nggak ada. Itu aja hadirin kaum muslimin, 3 dulu berarti ya. 3 dulu nih. 3 dulu. Di antaranya apa? Semuanya ada di 3 dulu. Kemarin apa yang tadi itu apa? Yang pertama apa? Ini kebiasaan. Kadang-kadang lupa yang sudah disampaikan. Yang pertama kadang-kadang ditanya sama istrinya, Pak tadi itu kan ngaji, apa yang disampaikan? Ya begitu aja lah. Ya gitu aja udah sih. Nanya-nanya yang penting papa ngaji udah lah. Kalau yang nanya, yang pertama ketika kata baginda Nabi, ketika ada orang yang menghinakan, yang menyepelekan sesuatu ulama, maka akan rugi masalah agamanya, dunia lebih-lebih di akhirat. Yang kedua, orang yang memandang rendah, memandang sebelah mata kepada para umara, para pemimpin, maka rugi di dunianya. Kemudian yang ketiganya apa? Yang ketiganya, orang yang memandang rendah, yang menghinakan, memandang sebelah mata kepada tetangga, maka orang itu rugi. Khasirul munafik, rugi masalah manfaat. Orang itu bisa jadi hidupnya tidak bermanfaat karena tidak bertetangga. Baru 3 hadirin kaum muslimin. Sisa berapa? Sisa 2. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Kalau lafiat bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di lain kesempatan di subuh minggu yang akan datang insya Allah. Karena kalau saya